Good morning, kids! Today, Lose Wanwan and Lose Edward is very happy to greet you in this Sunday school service. So now, let us begin our worship service this morning by acknowledging that we can boldly approach the Father's throne of praise, knowing that the way there has been opened, the access has been given because of the perfect sacrifice of Jesus Christ, and the gospel truth and gospel joy has been poured into our hearts by God the Holy Spirit. And as you come in this worship, may the favor, the blessing, the peace, and the joy from the God of the Father, God of the Son, and God of the Holy Spirit be with us all. Amen. Let us pray. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami bisa bertemu kembali meskipun masih harus ibadah secara online. Tetapi biarlah Tuhan, hari ini kami mau sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sertailah ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sebagai anak-anak Tuhan harusnya bersukacita karena kita punya Tuhan yang sangat mengasihi kita. Ayo sekarang Lose aja kita semua nyanyi ya dengan semangat dan sukacita. Sukacita aku sembahkan. Sukacitaku sembahkan hanya pada Tuhanku. Hatiku bagaikan bunga mekar karena sinarnya. Awan maut ketakutan dienyahkan olehnya. Beri padaku sukacita, hatiku dicerahkan. Sumber berkat, pohon rahmat, anugerahnya kekal. Sukacita kehidupan mengalir memancarlah. Anak Tuhan bersaudara hidup dalam kasih-Nya. Kita saling mengasihi dalam suka yang bakal. Now before we hear the words of God, let's sing I Love You Jesus deep down in my heart. Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi, I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Lose Ivana. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelum itu yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya hari ini kami boleh belajar firman Tuhan dengan baik dan mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah melihat benda seperti ini?
Ya, ada yang tahu nggak ini apa? Ya, ini adalah parfum ya, parfum atau minyak wangi. Nah, parfum itu ada yang harganya ini ya murah gitu ya, ada yang harganya mahal, ada yang harganya mahal sekali ya, bermacam-macam sekali parfum ini. Wah, tentunya karena ini minyak wangi ya, baunya pasti wangi sekali. Biasanya kalian pakai minyak wangi itu di mana? Ya, mungkin di tangan ya. Nah, atau mungkin ada yang taruh di bajunya gitu, biar bajunya wangi gitu. Nah, hari ini ya, Lose mau cerita tentang seorang perempuan. Dia punya ini ya, minyak wangi yang sangat mahal harganya. Tapi dia apakan ya minyak wanginya itu? Nah, yuk, buat kalian yang sedang pegang Alkitab, ayo dibuka Alkitabnya ya. Saya taruh ini dulu ya. Nah, ayo dibuka Alkitabnya di Yohanes 12 ayat 1-8. Nah, suatu ketika Yesus diundang ke dalam suatu perjamuan ya, yang mengundang adalah Lazarus, Maria dan Marta. Nah, saat itu kalian ingat kan? Ini Lazarus, Marta dan Maria. Marta adalah bagian yang paling sibuk ya. Jadi dia melayani ya. Dia sediakan makanannya, dia sediakan peralatannya ya. Dia sibuk sekali melayani untuk mempersiapkan perjamuan makan itu. Kemudian Lazarus duduk menemani Yesus ya. Menemani Yesus dalam perjamuan itu. Wah, kita pasti bertanya-tanya, Maria ngapain ya? Nah, Maria dia mengambil waktu itu namanya minyak narwastu ya, itu adalah salah satu jenis minyak wangi. Nah, Maria itu mengambil minyak narwastu murni, kemudian apa yang dia lakukan? Dia taruh minyak wangi itu di kakinya Yesus. Dia tuangkan ke kakinya Yesus. Lalu Maria ini menyekanya ya, melapnya dengan apa? Dengan bajunya? Oh, bukan. Dengan rambutnya anak-anak ya. Zaman dulu kan perempuan tuh rambutnya panjang ya. Nah, dia gunakan rambutnya itu untuk ngelap kakinya Yesus. Jadi seperti mencuci kaki ya. Tapi ini tidak pakai air, tapi pakai minyak wangi yang mahal sekali harganya. Dan dilap bukan dengan kain lap, tapi dengan rambutnya Maria itu. Dia lap kakinya Yesus ya. Langsung saja bau semerbak minyak wangi itu. Wah, sampai ke seluruh rumah ya, tercium di seluruh rumah. Wah, wangi apa ini? Ya, semua orang melihat. Wah, ada seorang wanita sedang meminyaki kaki Yesus. Nah, dari ini ya salah satu murid Yesus tidak suka. Dia bilang, untuk apa pemborosan ini? Lebih baik minyak itu dijual, lalu uangnya diberikan kepada orang miskin. Tapi Yesus tahu apa yang ada di dalam hati murid tersebut. Dia bilang, orang miskin akan selalu ada pada kamu, tapi aku tidak ya. Biarlah ini perempuan ini melakukan hal ini. Nah, karena Yesus tahu dalam hati apa maksud hati murid itu dan apa maksud hati Maria. Anak-anak, apakah kalian tahu minyak narwastu ini berapa harganya? Waktu itu ya, minyak narwastu ini di zamannya Maria itu seharga upah orang bekerja selama setahun. Wah, kalian bisa bayangkan ya. Jadi kalau misalnya zaman dulu tuh kan orang bekerja satu hari dapat 1 dinar gitu ya. Nah, kalau setahun kan dapat 360 dinar gitu. Nah, itu dia baru bisa membeli minyak wangi itu. Nah, minyak wangi itu biasanya digunakan untuk perempuan pada hari pernikahannya ya. Jadi minyak itu sangat berharga. Biasanya digunakan untuk pesta pernikahan. Tapi Maria ini dia menggunakannya untuk meminyaki kaki Yesus. Wah, kira-kira kalian tahu nggak kenapa Maria melakukan hal itu? Nah, karena Maria sangat mengasihi Yesus. Dia tidak peduli betapa mahalnya minyak itu. Yesus lebih berharga daripada minyak wangi itu. Ya, jadi dia meminyaki kaki Yesus, dia ngelap pakai rambutnya ya.
Nah, di situ dia menunjukkan kasihnya, hormatnya kepada Tuhan Yesus. Kenapa kok Tuhan Yesus itu begitu berharga buat Maria? Karena Maria tahu Yesus ini adalah juru selamat. Yesus sudah menebus dosanya Maria, menebus dosa semua manusia. Yesus bisa memberikan hidup yang kekal untuk semua orang yang percaya kepadanya. Ya, jadi karena itu Maria ini merasa, oh Tuhan Yesus ini sungguh berharga bagiku, lebih berharga daripada minyak wangi itu. Nah, anak-anak, kalau kalian, apakah kalian merasa Tuhan Yesus itu berharga? Nah, kalau kalian merasa Tuhan Yesus itu berharga, apa yang harus kalian lakukan? Kalian juga harus seperti Maria, kalian harus menghormati Tuhan Yesus, kalian harus mengasihi Tuhan Yesus. Bagaimana caranya ya, Lause? Nah, kalian bisa mulai dengan menaati perkataan Tuhan Yesus. Artinya kalian menaati firman Allah. Nah, lebih gampangnya lagi, nah seperti saat ini nih, contohnya kita sedang ibadah. Kalian harus menghormati Tuhan Yesus. Karena kalau kalian sedang ibadah ini ya, kalian itu sebenarnya sedang bertemu dengan Tuhan Yesus. Kalian mendengarkan perkataannya, mendengarkan firman-Nya. Jadi kalian harus mengikuti ibadah dengan baik. Waktu dengar firman, dengarkan dengan baik. Tidak ngobrol sana-sini ya, tidak main-main sendiri. Tapi kalian mendengarkan dengan baik. Waktu memuji Tuhan, kalian harus memuji Tuhan dengan semangat ya. Nah, siapa di sini kalau memuji Tuhan, mulutnya cuma buka kecil sekali ya. Kalau nyanyi begini, hari ini harinya Tuhan gitu ya. Nyanyinya pelan-pelan ya, nyanyinya cuman irit-irit gitu ya. Atau kalian menyanyi dengan sepenuh hati kalian. Kalian menyanyi dengan suara lantang, kalian menyanyi dengan semangat. Kalau losinya gerak, kalian juga ikut gerak. Nah, itu baru yang baik ya. Jadi ketika kalian memuji Tuhan, kalian memuji Tuhan dengan semangat. Karena kalian tahu untuk siapa pujian ini? Untuk Tuhan ya, yang sudah menyelamatkan kita. Untuk Tuhan yang memang layak untuk dipuji dan dihormati. Nah, sekarang waktu yang kita ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari Matius 22 ayat 37. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kita ulang sekali lagi ya, Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah, sekarang giliran kalian ya yang menghafalkan. Nah, itu anak-anak firman-Nya yang kita pelajari hari ini ya, firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Kita mau belajar seperti Maria, menghormati Tuhan Yesus dan mengasihi Tuhan Yesus dengan sepenuh hati kita. Kita mulai dengan sikap kita dalam ibadah, kita mau memuji Tuhan dengan semangat, kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan kita mau berdoa sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami mau belajar seperti Maria untuk menghormati Tuhan, untuk mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kami. Tolong kami Tuhan, anak-anak-Mu yang lemah ini, supaya kami juga boleh seperti Maria, mau menghormati dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Persembahan bisa adik-adik berikan dengan cara transfer ke rekening GKA Gloria Pacar, atau adik-adik bisa scan kris berikut ini. Now our Sunday school service has done, and now let's receive the blessing from God. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace.
Amen. Ibadah kita udah selesai, tapi Lause mau ngasih beberapa pengumuman ya. Yang pertama, jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian ataupun saudara kalian yang mungkin belum beribadah. Dan yang kedua, kalau bisa adik-adik, ayo kita ikut sekolah minggu onsite setiap hari Minggu jam 9 di lantai 3 gereja. Oke? Lause tunggu kehadirannya ya. That's all. Happy Sunday. God bless you all.